Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmawati, NIM 2280200059 dari jurusan Pendidikan Fisika kelas B 2020. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Iqman Nurrahman MPD tentang Project Citizen. Project Citizen yang saya ambil yaitu tentang permasalahan banjir. Banjir merupakan peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Saya mengambil permasalahan banjir karena di daerah tempat tinggal saya sering terjadi banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan berlangsung dengan durasi yang lama atau bisa terjadi hujannya seharian. Faktor lain yaitu tentang karena jalannya air yang semula ada 2 jalur, kini hanya ada 1 jalur. Faktor lainnya juga yaitu tentang karena berdirinya pabrik, sehingga jalan air yang harusnya lurus harus berbelok memutari pabrik. Berikut merupakan peristiwa banjir yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Yang pertama, pada tanggal 5 April 2017, banjirnya dengan ketinggian 1 meter lebih melanda lingkungan pintu air Kubangsari dan sekitarnya, dan warga di situ berharap kejadian tersebut cepat ditangani oleh pemerintah. Yang kedua, hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, air melakukan aksi memblokir jalan nasional yang menghubungkan ke sejumlah industri di Kecamatan Ciwandan, yang mengakibatkan truk ekspedisi yang mengangkut kebutuhan industri tertahan sejak pagi hingga sore hari. Warga melakukan aksi ini sebagai wujud protes menuntut pihak pemerintah maupun industri yang diyakini memberikan sumbangsi tinggi terhadap terjadinya banjir di wilayah Ciwandan untuk segera melakukan tindakan mengatasinya agar kedepannya tidak terjadi lagi banjir seperti saat ini. Ini merupakan video memprotes industri karena mereka yang menyebabkan banjir ini terjadi. Yang selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, hujan yang mengguyur kota Cilegon dan menyebabkan banjir di wilayah lingkungan pintu air dan sekitarnya. Dari hasil laporan yang diterima petugas posko PMI di Cilegon, PMI Kota Cilegon, ketinggian airnya bervariasi mulai dari semata kaki hingga setengah meter. Sekiranya ada 35 kakak atau 140 jiwa yang rumahnya tergenang air. Selanjutnya, pada Kamis 30 Januari 2020, banjir yang diperkirakan banjir terbesar dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Banjirnya mencapai ketinggian 1,5 meter yang mulai menggenangi jalan raya dan rel kereta api pada hari itu. Selanjutnya, pada Rabu 2 Desember 2020 malam hingga Kamis 3 Desember 2020, ketinggian banjir di wilayah yang terkena banjir yaitu sekitar 50 cm sampai 2 meter. Yang terakhir,
pada Sabtu 27 Februari 2021 kemarin. Hujan deras yang terjadi di kota Cilegon mengakibatkan sejumlah wilayah terkena banjir. Salah satu daerah yang terdampak cukup parah yaitu di lingkungan Cigading Pasar dan di lingkungan pintu air Bangsari. Ketinggian airnya mencapai 50 sampai 70 cm. Ini merupakan dokumentasi banjir yang terjadi tanggal 27 Februari kemarin. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh warga sekitar yaitu yang pertama membersihkan saluran air dari lumpurnya diangkat gitu agar jalan airnya lancar, tidak terhambat dan mengakibatkan banjir lagi. Yang kedua, gotong royong membersihkan selokan, tempat pembuangan sampah, dan jalanan di tempat yang sering terjadinya banjir ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, izin memperkenalkan diri. Saya Dewi Fatmawati dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untirta tahun 2020. Dengan Bapak siapa? Sopandi, cuman kalau biasa sehari-hari panggil Kang Mamak katanya. Ya. Saya di sini akan mewawancari Pak Sofandi selaku Ketua RT dari lingkungan Pintu Air RT 1 RW 4 terkait masalah banjir. Langsung saja Pak, sejak kapan kampung ini mulai terjadi banjir? Terima kasih Nong Fatma dari Fakultas Pendidikan Universitas Tirtayasa. Iya. Nah, jadi kalau pertanyaannya banjir, mungkin sedari PRT saya kecil ya, yang namanya banjir di kampung ini memang ditunggu-tunggu. Senang adanya banjir, bisa berenang di kali. Cuman kesininya yang jadi permasalahan dengan kondisi penduduk ya, warga yang makin padat, tidak lagi jadi sahabat banjir, ketemu jadi prihatinan imbas dari banjir ke warga yang memang kalau dulu enggak separah tahun kesini. Pertanyaannya dari kapan banjir? Yaitu banjir sedari saya ada di sini, banjir kali itu kayaknya udah ada. Ditunggu-tunggu sama anak-anak waktu saya kecil gitu, yang namanya banjir, bisa berenang di kali. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering banjir melanda kampung ini Pak? Banjir antara 2-3 kali setiap tahun. Kalau banjir paling parah itu terjadi tahun berapa dan setinggi apa itu Pak? Ada yang terparah tuh di kisaran waktu saya ingat masih sekolah kelas 3 SLTA. SMA dulu itu kan masih mau naik angkotnya itu kan lewat sini nih. Jalan sini pintas sini. Kisaran tahun 95 itu banjir yang termasuknya dahsyat sampai makan korban. Ada yang meninggal, ada yang selamat. Itu diketemukan beberapa minggu setelah banjir. Rel aja bisa ngegeser saking kuat dahsyatnya banjir air.
Bagaimana kondisi keluarga yang terdampak banjir, dan selain warga di sini apakah ada bantuan dari luar? Tentunya yaitu ke sininya ada keprihatinan pasca satu, makin banyaknya warga yang bermukim di warga pintu air khususnya, dan umumnya di Kupang Sari Samaraya, umum Ciwandan lah. Terus dengan tentunya berdirinya industri yang menghalangi jalannya air. Dampaknya ya luar biasa. Warga, pertanyaan tadi? Ada bantuan dari luar? Bantuan dari luar, alhamdulillah. Industri ada, dari pihak pemerintah juga ada. Baik itu baik kadang ngirim nasi bungkus, kadang dari pemerintah ada yang tim tanggap tim tanggap SAR gitu apa? Sarnas ya, iya. tim tanggap darurat Basarnas. Cuman ya kadang itu telat datang. Banjir di sini sudah berjalan, baru datang setelah beberapa jam kemudian baru pada datang, kurang tanggap lah. Kalaupun itu ada tim tanggap ini, terhitung kami yang atas nama warga terhitung kurang tanggap karena datangnya telat. Ini barang-barang sudah pada bonyok, barang elektronik, mebel, kulkas, nasi udah kanyut, magic udah kanyut baru datang. Nggak keburu. Gimana caranya ada evakuasi sebelum terjadi ya itu. Terus ya alhamdulillah dari industri ya kalaupun saya syukur lah dibantu, ada bantuan, cuman ya nggak imbang. Kita perhatiin setelah kejadian banjir jam 1 malam ada bantuan dari industri datang kucuk-kucuk bawa nasi bungkus siang hari gitu. Yang saya tahu ya, ini yang saya tahu seperti itu. Paling baik itu dari industri, ada lembaga entah itu lembaga apa, sebatas foto-foto doang yang kejadian yang sekarang saya alami gitu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, faktor penyebab terjadinya banjir itu disebabkan oleh apa? Banjir kesini menurut saya yang dari dulu sampai sekarang banjir ada dari dulu. Cuman yang lebih dominan yang sekarang karena jalannya air terhambat dengan pabrik. Ini salah satu yang dominan. Kalau yang masalah warga buang sampah terlalu kecil untuk dijadikan timbul itu ya. Penyebab banjir. Satu itu. Jalan air yang dulunya lebar ada 2 jalur, sekarang dibikin jalur jadi 1 jalur. Yang biasanya harusnya air lurus ke arah sana, ini harus belok. Ya dominan karena ada berdiri pabrik gitu ya. Langkah yang sudah dilakukan kalau nggak salah beberapa bulan kemarin udah sosialisasi ya? Ya alhamdulillah sosialisasi dari pemerintah, mulai dari pihak kelurahan, begitupun dari para dewan, dari dinas-dinas terkait di Kota Cilegon, beberapa kali melakukan sosialisasi, pertemuan. Cuman ya belum bisa menyelesaikan 100% banjir bisa teratasi. Sebatas bersih-bersih jalan air, got, kali itu memang terasa dari dinas kota sudah melakukan, cuma terkira itu belum bisa menyelesaikan. Dan harapan kami atas nama warga tentunya pemerintah benar-benar fokus, benar-benar benar-benar memperhatikan, karena ya kasihan lah kami warga, hampir nggak mesti setiap tahun 3 kali harus ganti TV, harus ganti kulkas, harus ganti alat-alat rumah tangga. Jadi kira-kira apa yang harus dilakuin tuh Pak?
yang harus dilakuin. Menurut saya pihak pemerintah dan industri bersatu untuk menyelesaikan bagaimana air dari hulu ujung selatan sana bisa turun ke laut berjalan lancar. Itu terkira yang pas, yang harus dilakukan ya. Oke. Pemerintah, industri bareng-bareng kerjasama untuk membuat jalan air lebih lancar. Baik, terima kasih Pak atas waktunya sudah bersedia untuk diwawancara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.